أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر أمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat An-Nisa, di mana kita melanjutkan membahas mengenai pembagian waris yang kita bahas secara sederhana saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Untuk kalian ada separuh dari harta istri kalian kalau mereka itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, kalau mereka itu punya anak, falakumur rubu' mimma tarakna, maka buat mereka, buat kalian seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Min ba'di wasiyah yusina biha audain, setelah wasiat dilaksanakan dan setelah hutang dipenuhi. Saya ulangi lagi mengenai wasiat. Wasiat itu hanya boleh sampai sepertiga. Tidak boleh wasiat itu melewati sepertiga dari harta waris. Ats-tsulus wa tsulus katsir. Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah cukup banyak, kata Ustaz. Gitu ya. Saya lanjutkan. Walahunna rubu' mimma taraktum. Buat mereka itu seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. In lam yakun lakum walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, ada anak, falahunnar thumunu mimma taraktum. Buat mereka 1/8. Gitu ya. Itulah urutan pembagian waris suami istri, di mana mulai dari separuh buat suami dari istrinya yang tidak punya anak, kemudian jadi 1/4 kalau istrinya meninggalkan anak, kemudian gitu ya, buat mereka 1/4 kalau tidak ada anak, dan buat mereka 1/8 kalau ada anak. Gitu ya. Mim ba'di wasiyah tusuna biha audain, setelah wasiat dilaksanakan dan hutang. Baik, itu hal yang mudah. Sekarang kita masuk kepada kalalah. Kalalah itu dari kata iklil. Iklil itu sesuatu yang melingkari kepala, tapi tengah-tengahnya kosong. Iklil itu sesuatu yang melingkari kepala, gitu ya, tapi tengah-tengahnya kosong. Iklil, gitu ya. Iklil, kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu ya, seorang ya, yang tidak ada anak dan tidak pula ada orang tua. Nah, baru di sini kita bisa berbicara mengenai saudara. Kalau kemarin ya, waktu kita berbicara mengenai harta waris, saudara itu tidak dapat karena adanya orang tua. Saudara tidak ada, saudara hanya disebutkan saja, gitu ya. Tetapi mereka tidak dapat bagian dari harta. Setelah
setelah yang di bawah tidak ada yaitu anak, yang di atas tidak ada yaitu orang tua dan kakek nenek. Gitu ya. Dan di bawah juga begitu, tidak ada anak, tidak ada cucu. Yang di atas tidak ada orang tua, tidak ada kakek nenek. Kosong. Baru setelah itu berbicara mengenai saudara. Apakah ada saudaranya? Gitu ya. Di sini ulama mengatakan bahwa yang dimaksud saudara pada ayat 12 ini adalah saudara yang satu ibu. Nanti penutup surat An-Nisa, ya, nanti pada penutup surat An-Nisa juga kalalah lagi, tetapi kalalah yang saudara kandung atau saudara satu ayah. Saudara kandung dan saudara satu ayah itu sama, gitu ya, karena nasabnya sama. Saudara satu ayah dan saudara kandung itu sama. Kalau di sini tidak, saudara satu ibu, yang seibu, gitu ya, saudara yang seibu. Jadi di sini kalau ada seorang kebetulan punya saudara yang satu ayah, saudara kandung tidak dibicarakan karena mereka tidak dapat. Yang dibicarakan yang dapat adalah di sini pada ayat 12 saudara yang satu ibu. Gitu ya, saudara yang satu ibu lain bapak. Satu ibu lain bapak. Bapaknya berbeda tapi ibunya sama. Satu ibu dengan dua ayah berbeda lah, gitu ya. Baik, karena mereka ini bukan saudara kandung, bukan saudara satu bapak, mereka ini hanya sekedar saudara satu ibu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun, kalau ada seorang yang mewarisi kalalah, harta yang tidak ada orang tua, tidak ada anak, baik dia laki atau perempuan, walahu, walau akhun au ukhtun, dia punya saudara laki, punya saudara perempuan yang satu ibu, falikulli wahidin minhuma as-sudus, setiap orang dari mereka itu mendapatkan 1/6. Gitu ya, mereka mendapatkan 1/6. Itulah yang terjadi, ya. Mereka dapatkan 1/6 lah, lalu sisanya ya nanti ahli warisnya. Gitu ya. Kalau itu hanya, gitu ya, hanya satu atau dua. Fa in kanu aktsar min dzalik. Kalau banyak lebih dari banyak itu dalam bahasa Arab lebih dari dua, ya. Gitu ya, banyak dalam bahasa Arab lebih dari dua. Fahum syuraka fi thuluts, sepertiga. Kalau banyak yaitu lebih dari dua, mereka itu adalah sepertiga. Itu kira-kira, gitu ya. Kalau mereka itu punya seorang saudara perempuan, lalu ada lagi seorang saudara laki, 1/6. Kalau lebih dari itu tetap, yaitu sepertiga, gitu ya. 2/6 ya sepertiga sama saja. Jadi tidak keluar dari situ, tidak keluar dari sepertiga. Meskipun satu ya 1/6, satu ya 1/6, satu perempuan atau satu laki ya 1/6. Begitu. Tapi kalau mereka itu dua, 1/6. Bagaimana kalau tiga? Tidak keluar dari sepertiga. Gitu ya. 12 tidak keluar dari sepertiga. Begitu ya. Sisanya nanti diberikan kepada istri kalau ada istri. Begitu ya, diberikan kepada istri kalau ada istri, begitu. Ya, atau misalnya ada kakek barangkali, kebetulan ada kakek, ya silahkan kakeknya dapat. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar, sesudah wasiat yang dilaksanakan dan itu ghairu mudhar, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya. Allah telah mengatakan ghairu mudhar. Ayat sebelumnya ayat mengenai waris juga Allah mengatakan ghairu mudhar, tidak membahayakan. Nah, jangan sampai seseorang yang meninggal itu mengeluarkan wasiat, gitu ya, yang berbahaya, membahayakan. Nah, misalnya dia berwasiat agar harta itu diberikan siapa? Orang pelaku kemaksiatan dan sebagainya, atau hal yang terkait dengan maksiat, jangan dituruti, gitu ya, tidak boleh berwasiat sesuatu yang berbahaya
Tidak boleh. Di sini dikatakan bahwa sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, gitu ya, dari Nabi SAW, al-idzraru fil wasiyah minal kabair. Gitu ya. Al-idzraru fil wasiyah minal kabair. Orang yang berbuat zalim, dosa dalam wasiatnya itu adalah termasuk kabair, dosa besar. Begitu ya. Meskipun tanpa hadis, ayat ini sudah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut salah. Oleh karenanya, gitu ya, oleh karenanya hendaknya ahli waris itu, gitu ya, harus pandai, harus bisa memahami apakah memang warisan ini, wasiat ini benar, harus dilaksanakan. Kalau salah, jangan dilaksanakan. Begitu ya, tidak boleh. Kalau salah, jangan dilaksanakan. Inilah mengenai pembagian harta waris yang kita bahas, tentunya secara sederhana, gitu ya. Nantinya bisa terperinci pada pelaksanaan, dan bahkan sudah ada aplikasi yang terkait dengan itu. Dan yang penting pada akhirnya adalah keputusan dari kantor pengadilan agama, gitu ya, yang bisa dilaksanakan, gitu. Baik. Allah Ta'ala mengatakan inna wasiyatan minallah, sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Kenapa? Wallahu alimun halim. Allah Ta'ala itu dia tahu, dan dia itu halim. Halim itu bijak tapi halus sekali. Gitu ya. Bijak tapi tidak keras. Bijaknya itu halus sekali. Halim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam pembagian harta waris ini Allah Ta'ala menciptakan aturan-aturan, gitu ya, yang kalau tadi katakan ayat sebelumnya mengenai waris hakim, di sini halim. Hakim artinya Allah Ta'ala, di situ ada ketegasan. Tetapi ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu halus sehingga enak dilaksanakan dan dirasakan. Gitu ya. Kebijakan Allah Ta'ala itu meskipun keras, tapi ternyata dilaksanakan enak. Begitu ya, dilaksanakan itu enak, halus sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehingga apa hasilnya? Meskipun kelihatannya tegas, tapi tidak menghasilkan pertikaian, tidak sampai ada pertikaian, begitu. Ayat 13, tilka hududullah, itulah batasan dari Subhanahu wa Ta'ala. Had itu batasan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah Ta'ala, mentaati Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai padanya selamanya lah. Padahal sebenarnya gitu ya, orang melaksanakan aturan Allah Ta'ala itu manfaatnya kepada pelakunya. Jadi seharusnya kita yang mengerjakan amal soleh, ya, tidak perlu dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan misalnya begini, misalnya dokter katakan, nasihati kita, Anda ya harus beginilah. Lalu kita itu sembuh. Nah, dokternya bilang, kalau Anda nurut saya sembuh, nanti saya kasih uang. Ada seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Allah Ta'ala begitu. Kalau kalian mentaati Allah Ta'ala, diberi surga. Lah manfaat dari ketaatan itu kan kembali kepada kita, bukan kepada Allah Ta'ala. Kan manfaat dari ketaatan itu kan kembali kepada kita. Jadi kan kita itu seharusnya tidak perlu dibalas dengan surga. Karena ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu sudah menjadikan kita mulia di dunia. Ketaatan kepada Allah Ta'ala misalnya di sini misalnya mengenai waris. Karena kita mentaati Allah Ta'ala, tidak ada pertikaian, jadilah kita orang yang mulia. Jadi untuk apa kita dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membalas kita karena Allah Ta'ala itu mau memuliakan kita. Karena Allah Ta'ala suka dengan kemuliaan. Sehingga kalau ada orang yang secara sadar memahami bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu adalah kemuliaan buat dirinya, Allah Ta'ala dihargai ke surga. Begitu ya, ke surga. Begitu ya. Ya sama dengan misalnya kita memberi hadiah kepada anak kita, misalnya kamu kalau nilainya sekian, saya kasih sekian lah, misalnya insentif lah. Kalau sebenarnya itu manfaatnya buat dia. Begitu ya, manfaatnya buat dia,
dia bisa belajar, dia pintar dan sebagainya, ya manfaatnya buat dia. Tapi insentif, Allah Ta'ala juga begitu. Allah Ta'ala memberi kita pahala di surga, padahal sebenarnya kalau kita itu melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembagian waris yang secara benar ini, akan terjadi kebaikan, tidak ada permusuhan, berarti mulia toh. Berarti mulia. Begitu. Baik. Sebaliknya ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang melawan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin, dan melampaui batasannya, Allah Ta'ala masukkan dia ke neraka selamanya, dan buat dia azab yang menghinakan. Nah, bukan azabun azim, bukan azabun alim, tidak, azabun muhin, azab yang menghinakan, dikarenakan orang ini menghinakan dirinya dengan melawan Allah Ta'ala. Begitu ya, menghinakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala dihina. Allah Ta'ala marah karena orang ini, manusia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk dijadikan, perhatikan, untuk dijadikan mengerti apa yang membuat dia mulia loh. Setiap orang itu tahu apa yang membuat dia mulia, tetapi anehnya tidak dikerjakan. Loh, kenapa tidak dikerjakan? Gitu ya. Kenapa sudah tahu bahwa barang itu membuat kita mulia, kok tidak dikerjakan? Berarti memang sengaja menghinakan dirinya. Loh, menghinakan dirinya tuh, kita tuh miliknya siapa? Miliknya Allah Ta'ala ya. Gitu ya. Sama dengan ada seorang pegawai mencuri, menipu orang atas nama perusahaan. Menipu orang di luar atas nama perusahaannya. Nah, berarti kan dia sengaja menciptakan sesuatu hal yang tentunya merugikan perusahaannya. Nah, Anda kalau mau mencuri silahkan, jangan menggunakan atribut perusahaan. Nah, itu berarti Anda menghina perusahaan Anda. Salahnya dua, sudah menipu menggunakan atribut perusahaan. Sudah menipu menggunakan atribut perusahaan, ya tidak boleh. Begitu lah, orang manusia juga begitu. Sudah mereka itu tidak mentaati Allah Ta'ala, padahal mereka itu tahu bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu membuat mereka menjadi mulia. Maka Allah Ta'ala dibalas dengan azab yang menghinakan mereka. Begitu. Ayat 12. Wallati ya'tinal fahishah min nisaikum, dan siapa-siapa dari orang-orang kalangan orang perempuan di antara kalian. Nah, dia di sini, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, gitu ya, menyebutkan orang perempuan. Gitu ya. Ini mengatakan bukan ustaz, Allah Ta'ala mengatakan wallati ya'tinal fahisha min nisaikum, dan orang-orang perempuan yang berzina. Menurut tafsir ini, tapi orang perempuan saja, mesti orang lelaki tidak. Ini berarti mayoritas penyebab perzinaan itu adalah orang perempuan. Orang laki tinggal menunggu saja dia. Orang laki kan tinggal menunggu kesempatan dia. Orang laki itu tinggal menunggu kesempatan ada atau tidak. Tapi bukan inspirator. Begitu ya, bukan inspirator. Inspiratornya itu orang perempuan. Orang laki itu hanya tinggal menunggu saja. Apakah ada kesempatan untuk melakukan perzinahan? Ada, dia kerjakan. Begitu ya. Tapi kalau orang itu, perempuan itu misalnya menutup aurat sebagaimana yang Allah Ta'ala ajarkan, menutup kepalanya, menutup dadanya, tidak menggunakan pakaian yang membentuk tubuhnya, tidak menggunakan pakaian yang menunjukkan bagian dalam tubuhnya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang saya katakan tadi, berarti dia melakukan perbuatan yang mengundang, menggunakan wewangian, lalu sepatunya ada suaranya. Gitu ya, sepatunya ada suaranya. Allah mengatakan wala tabarrujul jahiliyah tilula. Baroja itu muncul, sesuatu yang tampak. Makanya gugusan planet, gugusan bintang di langit disebut buruj.
Was-sama'i dzatil buruj. Buruj itu tampak. Itu sesuatu yang tampak lah. Tidak boleh orang perempuan itu menampakkan dirinya. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya untuk mengundang loh. Itu terjadi. Juga orang yang minta di la'anallahu al-mustawsilah wal wasilah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menggunakan konde. Begitu ya, supaya rambutnya muncul, supaya dilihat orang. Begitu ya. Dan segala usaha yang membuat orang laki tertarik kepada dia. Begitu. Sehingga terjadilah perzinahan. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Datangkan 4 orang saksi. Kalau pembunuhan saksinya 2, kalau perzinahan 4. Artinya orang ini sengaja melakukan perbuatan yang mudah, diketahui oleh orang. Jangan sampai ada orang misalnya, begitu ya, ingin mengetahui keadaannya orang lain dan sebagainya. Tidak. Dia melakukan perbuatan yang memang mudah diketahui, gitu ya. Mudah diketahui sehingga ada 4 orang bisa mengetahuinya, gitu. Laki semua, tidak boleh diganti oleh orang perempuan. Kalau saksi penulis misalnya 1 laki 2 perempuan bisa, tapi kalau saksi untuk ini tidak boleh. Saksi pembunuhan tidak boleh, semuanya laki, semuanya harus semuanya laki. Kalau saksi administratif misalnya hutang 1 laki 2 perempuan. Tapi kalau pembunuhan dan perzinahan harus semuanya orang laki. Gitu. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawafuna maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kalau memang mereka itu bersaksi, hendaknya kalian penjarakan, gitu ya, sampai Allah Ta'ala mematikan mereka, atau au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala nanti akan menurunkan peraturannya. Baik, ada peraturannya. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah dari kami, dari saya. Allah Ta'ala sudah memberi jalan buat mereka, lahunna sabila, orang perempuan. Pengganti ayat ini, al-thayyib bis-thayyib wal bikr bil bikr. Gitu ya. Orang yang sudah menikah, gitu ya, berzina dengan orang sudah menikah, yang belum menikah berzina dengan orang belum menikah. Al-thayyib jildu mi'ah. Yang sudah menikah dipukul 100 kali. Wa rajmun bil hijar, masih dilempari batu. Begitu. Adapun al-bikr yang belum pernah kawin, jildu mi'ah summa nafyu sana. Hanya dipukul saja, dijilid saja 100 kali dan dipenjara selama setahun. Begitu ya. Itulah peraturan, gitu ya. Peraturan dari Rasulullah SAW, gitu ya, supaya kita laksanakan, gitu ya. Supaya kita laksanakan agar kita itu menjadi mulia. Gitu ya. Islam itu tidak hanya memberikan aturan. Beda. Hukum dan Islam itu berbeda. Islam itu adab, komprehensif, lengkap. Ya. Selain disiapkan hukumnya, gitu ya, yaitu yang tadi saya katakan, dipukul 100 kali untuk thayyib, gitu ya, dan ditambah dengan rajam untuk orang yang sudah kawin. Adapun yang belum kawin, hanya dipukul saja 100 kali ditambah hukuman, ditambah penjara 1 tahun. Tapi Islam menyiapkan, gitu ya, orang laki tidak boleh sendirian dengan orang perempuan. Gitu ya. Tidak ada orang laki dan perempuan sendirian kecuali di antaranya itu ada syaitan. Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan kalian itu suka masuk kepada kelompok orang perempuan, jangan. Begitu. Jadi tidak boleh ada akses yang begitu mudah bagi orang laki dan perempuan untuk saling ketemu. Dengan media apapun, begitu ya. Dengan media apapun, begitu ya. Bukan tidak harus orangnya secara fisik ketemu, dengan alat
Nah, gitu ya. Dengan alat orang bisa ketemu ya sama saja. Begitu ya. Karena mulainya dengan alat dulu. Baru nanti ada eksekusinya. Mulainya kan dengan alat dulu. Nah, jadi seorang tidak boleh dengan mudah gitu ya, bertemu dengan orang perempuan yang bukan muhrimnya. Gitu ya. Dengan begitu mudahnya tidak boleh. Nah, gitu ya. Setelah dipersulit, nah, gitu ya. Dengan sulit ketemu, dipersulit pula melihat auratnya. Nah, gitu ya. Sehingga dia sudah tidak ada keinginan lagi. Nah, tapi kalau semuanya itu disiapkan, gitu ya. Semuanya disiapkan, gitu ya. Berbagai alat disiapkan. Gitu ya. Lalu kemudian orang perempuannya juga ada lah. Ya, ini berarti gitu ya. Lah disinilah tugasnya seorang alim di masyarakat. Pentingnya ada seorang yang alim di masyarakat, yaitu orang yang berani bertanggung jawab juga menjaga akhlaknya masyarakat. Itu penting di situ. Nah, kalau semua orang, setiap orang ya, mengabaikan profesi ini, lalu semua orang merasa bahwa ya yang benar itu cari uang. Akhirnya tidak ada orang yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat. Nah, gitu. Harus ada orang yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat. Nah, gitu ya. Oh, ini tidak boleh. Gitu, harus begini. Nah, Al-Quran itu bukan hanya bermanfaat buat orang yang menghafal saja. Nah, gitu. Mungkin kita kagum barangkali dengan orang yang hafal Quran, dengan orang yang suaranya enak, ya bagus, tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi jangan lupa, itu aturan Al-Quran itu. Gitu ya. Jangan kita kagum dengan hafal Quran, lalu suaranya enak, bagus. Tetapi jangan lupa, itu ada aturan di dalamnya. Nah, yaitu di dalamnya ada aturan yang menjaga akhlaknya manusia. Mana dalam Al-Quran ada masalah ibadah? Gitu ya. Jarang sekali. Gitu ya. Hanya mungkin haji sedikit. Haji pun kita tidak lihat Al-Quran, melihat dari Nabi SAW. Khudhu anni manasikakum. Nah, zakat diulang berkali-kali, caranya ya Nabi yang ngajari. Salat ya Nabi yang ngajari. Nah, begitu ya. Wudu teorinya ada, tapi prakteknya Nabi yang ngajari. Nah, begitu ya. Adapun akhlak gitu ya, mengenai orang perempuan, Allah Ta'ala sendiri yang menghandle. Nah, Allah Ta'ala sendiri yang menangani. Nah, seperti faraid di sini. Gitu ya. Ini bukan hadisnya Nabi, bukan sesuatu yang harus diperiksa sampai jadi hadis sahih, tidak. Quran selesai. Gitu. Ini Quran, bukan hadis sahih ini Quran. Nah, begitu ya, bukan hadis sahih, Al-Quran. Nah, sesuatu yang langsung datang dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Begini pembagiannya. Sebab orang itu ya meskipun mungkin ibadahnya baik, gitu ya, tapi uang itu gitu ya, bisa mengacaukan gitu ya, seluruh struktur imannya orang. Gitu ya. Struktur iman sudah terbangun dengan baik, sholatnya, ibadahnya bagus, nah, gitu ya. Mungkin juga muamalannya bagus, gitu ya. Tidak ganggu orang, dia baik. Tapi begitu uang itu muncul, nah, gitu ya, bisa berubah semua orang ini. Nah, begitu ya, bisa berubah semua orangnya. Gitu. Begitu uang itu muncul, lah, gitu ya. Orang yang ahli hukum pun bisa tidak ngerti hukum, gitu ya. Gitu ya. Orang kalau sudah uang itu datang, gitu ya. Uang itu bisa menggeser hukum. Nah, begitu, hukum itu bisa digeser oleh uang. Nah, padahal hukum kadang-kadang menggeser agama. Nah, begitu ya. Tapi hukum dikalahkan oleh uang. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatur pembagiannya begini supaya tidak terjadi kezaliman di antara sesama anggota keluarga. Baik. Selanjutkan ayat 16. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Dan dua orang yang melakukannya di sini, kalau di sini Ibn Katsir mengatakan al-liwat karena ini memang dari Mujahid. Al-liwat yaitu homoseks, fa'adzuhuma. Nah, gitu. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah perzinaan, nah, sudah kita baca tadi hadisnya bahwa fa'adzuma, kalian ganggu dengan caci maki dan sebagainya, sudah mansuh dengan peraturan hadisnya Nabi bahwa itu harus dipukul 100 kali dan dipenjara untuk yang belum menikah.
Dan yang sudah menikah dipukul ditambah dengan dilempar dengan batu. Gitu ya. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Kalau mereka itu bertobat, kalau mereka itu aslaha menjadi lebih baik, fa'aridu anhuma. Ya sudah tinggalkan. Innallaha kana tawwabar rahim. Allah Ta'ala itu tawwab. Dia yang menerima taubat dan dia maaf, penyayang. Saya ulangi lagi. Adapun mengenai orang yang berbuat zina, gitu ya. Di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Imam Abbas. Qala Rasulullah SAW, "Man ra'aitumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih." Siapa di antara kalian melihat orang itu melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kalian bunuh pelaku dan korbannya. Pelaku dan korbannya. Pelaku dan korbannya. Begitu ya, pelaku dan korbannya. Kalau korbannya itu misalnya hewan, ya hewan harus dibunuh. Karena nanti korban ini mengorbankan orang lain, berantai. Begitu ya, korban itu akan menciptakan korban yang baru, dan itu berantai. Satu korban menciptakan dua korban, 2, 4, 10, 10, 3, 50 terus itu berantai menjadi banyak. Gitu ya, karena dia kasihan, jangan dibunuh, bagaimana dia korban, tapi nanti akhirnya dia mau menciptakan korban baru terus menerus. Gitu ya. Ini adalah penyakit, gitu ya, penyakit yang terjadi, yang sekarang malah dibina. Gitu ya, orang-orang yang berbuat semacam ini malah dibina, malah dibela, gitu ya, dan seterusnya. Memang sengaja, gitu ya, tercipta semacam ini agar terjadi kerusakan yang begitu besar. Begitu ya. Ini mesti kita pahami bahwa mengapa orang kafir itu menyukai kerusakan. Karena mereka kafir lah. Jadi jangan kita minta misalnya bahwa orang kafir itu membela orang Palestina. Mereka puas kok melihat orang Palestina dibantu, kok kita minta tolong mereka. Jadi orang Israel, orang Yahudi itu melampiaskan keinginannya orang kafir. Makanya mereka lega dalam hatinya. Begitu ya. Adapun ada sebagian orang kafir yang itu tidak perlu diperhatikan. Tapi mayoritas mereka, gitu. Mayoritas dalam hati mereka yang terdalam, silahkan, tidak ada masalah. Begitu ya. Toh mereka dari dulu sudah terbiasa berbuat begitu kepada orang-orang lain. Gitu ya. Sebagaimana mereka berbuat kepada orang Bosnia tahun 90-an di Eropa. Gitu ya, sudah terjadi gitu ya, genosida. Itulah orang kafir. Gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi Allah Ta'ala bercerita begini kepada kita, wahai orang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang kafir yang kerjanya itu membuka aurat, gitu ya, berzina, berhubungan sesamanya, begitu ya, dan seterusnya. Begitu ya. Dan mereka pun yang pernah saya baca, mereka membuat suatu aturan mengenai pembagian waris berjilid-jilid bukunya, berjilid-jilid. Ini hanya berapa ayat saja, gitu ya, menyelesaikan semua masalah. Hanya berapa ayat menyelesaikan semua masalah, begitu ya. Hanya berapa ayat menyelesaikan semua masalah. Karena dalam Islam yang penting itu bukan soal peraturannya, tetapi Allah Ta'ala menyiapkan mereka yang bisa melaksanakan aturan. Kalau manusia tidak, manusia itu hanya membuat aturan, tidak menyiapkan orang yang bisa melaksanakan aturan. Jadi begitu aturannya itu muncul, bagus, tidak dikerjakan. Islam tidak. Islam menyiapkan orang untuk melaksanakan peraturan, sehingga kalau ada peraturan, tinggal melaksanakan saja. Begitu. Baik. Selanjutkan mengenai taubat. Ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'malu su'a bijahalah. Taubat itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dikarenakan kebodohan. Apa ada orang berbuat kesalahan bukan karena bodoh? Ya tidak ada. Gitu ya. Jadi dosa itu suatu kebodohan. Terlepas dari dia tidak tahu atau dia tahu tapi mengerjakan, dia sama-sama bodohnya. Kalau dia tidak tahu, bodoh.
sudah tahu dikerjakan, ya itu bodoh namanya, lebih bodoh lagi. Tidak apa-apa. Tsumma yatubuna min qarib, lalu segera bertobat. Ya, kalau memang dia segera bertobat. Nah, kalau dia tetap menikmati, ya mumpung kan tidak ada yang lihat. Nah, kan mumpung belum ketangkep. Yang salah itu kan kalau ketangkep. Nah, orang itu dianggap salah kalau dia ketangkep. Belum ketangkep jadi dianggap benar dia. Nah, terus melakukan suatu perbuatan dosa tadi, selama belum tertangkap dia merasa dia benar. Waktu dia ketangkap, ya baru dia nangis, nutup wajahnya dan sebagainya, saya dizolimi dan sebagainya. Lah, belum ketangkap. Waktu sudah ketangkap, belum ketangkap, terus dia kerjakan kemaksiatan. Nah, jadi dengan kata lain, taubat, keinginan seseorang untuk minta ampun itu suatu kenikmatan yang besar. Keinginan seseorang untuk minta ampun suatu kenikmatan yang besar. Karena tidak semua orang merasa salah. Nah, apa buktinya? Tidak semua orang senang, suka istighfar. Padahal Rasulullah SAW berkata, wahai manusia, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, bertobat kepada manusia, kepada Allah Ta'ala. Fa inni atubu ila Allah fil yaum, mi'ata marrah. Hadis lain mengatakan 70 marrah. Saya bertobat satu hari 100 kali. Bertobat terus Nabi istighfar. Nabi ini. Kenapa beliau bertobat? Karena beliau tahu besarnya rahmat Allah Ta'ala. Dan beliau juga tahu besarnya murkanya Allah Ta'ala. Jadi daripada dimurkai kan lebih baik dirahmati. Begitu ya. Daripada dimurkai lebih baik dirahmati. Begitu. Itulah yang harus kita camkan dalam diri kita. Nah, saya baca saja hadisnya. Sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibn Katsir, dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sabda, "Ma min abdin mu'min yatubu qabla al-maut bi syahrin." Yang mati sebelum yang bertobat sebelum meninggal selama 1 bulan, wa adna min dzalik, illa qabilallahu minhu wa adna min dzalik. Seorang yang bertobat sebulan sebelum dia meninggal atau lebih dekat dari itu, katakan, Allah Ta'ala menerima tobatnya. Wa qabla mauti bi yaum wa sa'ah, sehari atau sesaat. Ya'lamu minhu Allah wa ya'lamu Allah minhu at-taubah wal ikhlas ilahi illa qabila minhu. Allah Ta'ala tahu orang ini benar-benar bertobat. Di sini Allah mengatakan tsumma yatubu min qarib, segera bertobat. Fa ulaika yatubu alaihim wa kana Allahu hakima. Maka Allah Ta'ala menerima tobatnya. Jadi hendaknya kita menjadi orang yang suka memohon ampun, suka istighfar. Dan waktu istighfar yang terbaik adalah sebelum subuh, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kita jauh-jauh waktu sebelum subuh bangun, supaya bisa bangun. Jangan tidur jam 12, tidur jam 2 tidak bisa, tidurnya awal, cukup tidurnya. Bisa bangun lebih awal, salat malam, istighfar. Dosa kita itu banyak, Dosa kita itu banyak lah. Kita tahu kalau kita berdosa saat kita mohon ampun. Kita itu tahu kalau kita berdosa adalah saat kita mohon ampun. Kenapa? Karena saat itu hati kita menjadi bersih. Baru kelihatan semuanya, iya ya, ternyata saya itu banyak berdosa lah. Begitu ya. Walaysat taubatu lil ladzina ya'malu sayyi'at, tidak bisa. Taubat itu bukan orang yang sudah banyak dosanya. Gitu ya. Di mana sudah menutupi hatinya. Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sudah tertutup hatinya oleh dosa. Karena setiap dosa satu titik. Ini dia kerjakan terus. Masalahnya bukan satu titik saja, tapi orang berdosa itu berarti dia menikmati. Dia nikmati lah. Adapun yang tadi saya katakan dia berdosa dan dia istighfar, berarti dia tidak menikmati. Dan dia menyalahkan. Gitu ya. Tapi kalau dibiarkan dia menikmati, diulangi, ketagihan dia. Gitu ya. Hatta idza hadrahul maut, waktu sudah mau mati, qala inni tubtul ala. Kenapa kau tobat sekarang? Kenapa kau tobat waktu dia mau? Berarti dia tahu kalau dia itu salah. Kenapa dia bertobat sebelum mati? Berarti dia tahu dia itu salah. Gitu ya.
walalladzina yamutuna wa hum kuffar, bukan orang yang mati waktu dia kafir. Nah, gitu ya. Mengapa dia bertobat waktu dia mati? Berarti dia tahu kalau dia itu salah. Nah, begitu ya. Orang beriman tidak. Orang beriman selalu bertobat meskipun tidak merasa bersalah. Nah, kenapa? Karena rasa bersalah itu nanti akan muncul sesudah istighfar. Nah, gitu ya. Ulaika atatna lahum azaban alima. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala siapkan azab yang pedih. Gitu ya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mau menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala murka, ya. Allah Taala punya kemampuan untuk merahmati, tetapi dia tidak mau dirahmati. Nah, ya sudah, Allah Taala siapkan tempat untuk mengazab mereka. Karena itulah sesuai dengan permintaan mereka. Nah, neraka itu bukan permintaannya Allah Ta'ala, tidak. Permintaannya orang yang diadab. Mereka minta diadab. Andaikan mereka mengatakan menganggap bahwa azab itu lebih pedih daripada ibadah, lebih baik ibadah. Nah, tapi karena mereka menganggap ibadah lebih pedih daripada azab, mereka maksiat, diadab oleh Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan mereka. Gitu ya. Insyaallah apa yang saya jelaskan bermanfaat. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.